hubungan manusia dengan Tuhan di malam Lailatul Qadar itu hubungannya pribadi, Mas. Jadi antara pribadi manusia dengan pribadi Tuhan. Jadi ini tidak ada urusannya dengan agama. Agama lain pun bisa, Mas, menyambut Lailatul Qadar di bulan puasa ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakuning dumadi rahayu. Sehat nggih Gus Rafiq? Alhamdulillah sehat. Iya. Gus Rafiq, jadi pada kesempatan kali ini yang pertama saya ingin mendengar wejangan panjenengan tentang hakikat Lailatul Qadar. Ya, jadi karena ini orang memahami Lailatul Qadar itu kan hanya satu malam di bulan tertentu begitu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana tanggapan panjenengan terkait dengan hal ini. Oh, gitu. Kalau saya ditanya tentang Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu, aslinya sebelumnya saya akan mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada masa-masa di malam hari itu setiap saat ada, Mas. Jadi kalau kita malam hari bertemu perputaran bumi, ya, setiap malam itu ada bumi itu berhenti 1 detik, Mas. Jelek. Ketika berhenti 1 detik itu kalau jenengan pas beribadah ya di situ kualitasnya melebihi dibanding yang lainnya. Cuman kalau di Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini dia masanya lebih panjang, Mas. Lebih panjang karena kualitasnya lebih dibanding ketika tidak di bulan Ramadan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu sampai fajar datang. Seperti itu. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam di mana setiap doa itu akan terkabul, Mas. Setiap ibadah akan sampai kepada Tuhan dan setiap harapan akan diberikan kemudahan sama Tuhan, kayak gitu, Mas. Dan Lailatul Qadar itu memang sengaja dirahasiakan agar kita itu setiap malam mau berusaha untuk menggapai Lailatul Qadar itu. Aslinya kalau kita hanya mencari ganjil-ganjilnya saja nanti malah nggak ketemu, Mas. Aslinya kalau tiap malam itu kita mau beriktikaf dari jam 12 sampai terbit fajar atau munculnya fajar shadiq itu pasti akan ketemu, Mas. Tapi kalau kita hanya misalnya memilih yang ganjil-ganjil untuk ketemu itu sulit, Mas. Karena Lailatul Qadar itu aslinya bukan panjang terus dari jam 12 malam sampai pagi, enggak, itu sama, Mas, 1 detik itu. Tapi memang kualitasnya memang kayak semalam suntuk, Mas. Itu. Tapi dalam hitungan waktu dunia tetap 1 detik berhenti bumi itu di bulan Ramadan. Nah, itu kalau kita pas kayak gitu, kita itu seperti manceleng, Mas. Manceleng masuk. Itu seperti kita mendapatkan 1 titik kekhusukan. Ketika orang mendapatkan 1 Lailatul Qadar, ketika titik pemberhentian 1 detik itu dia sedang sholat, maka dia akan khusyuk, Mas, sampai pagi. Ketika dia wiridan atau ketika zikir, wirid, menemui 1 titik, 1 detik pemberhentian bumi itu, dia akan khusyuk terus, Mas, sampai pagi. Wah, itu kualitasnya luar biasa, Mas. Seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang Lailatul Qadar, ya jangan hanya di Ramadan ini, Mas. Seperti itu. Tapi kalau Lailatul Qadar yang dikatakan di situ diturunkan Quran ya di bulan Ramadan itu. Tapi kalau kita sekarang selaku manusia di zaman sekarang ini ya yang kita cari adalah
apa sih keistimewaan Lailatul Qadar itu? Ya tiap hari itu ada mas, 1 titik 1 detik waktu setiap malam bumi ini berotasinya berhenti, semua planet berhenti. Nah disitulah waktu itu seperti tertembus oleh 1 titik jeda di mana antara manusia dengan Tuhan itu ada hubungan yang langsung gitu, mas. Lailatul Qadar seperti itu. Kalau prediksi waktu Gus, kayak sekarang ini kan pukul 3 pagi ya. Yeah. Kira-kira bisa nggak dikira-kira gitu, biasanya jam berapa sih? Apakah kemudian jam 12 malam atau lebih cenderung ke sepertiga malam terakhir atau bagaimana Gus? Yang saya lihat itu berubah-ubah mas. Oh. Intinya dari jam 12 sampai muncul Fajar Shadiq. Fajar Shadiq itu sebelum subuh ya mas. Seperti itu. Nggak bisa kita tentukan sepertiga malam yang terakhir. Enggak. Itu kadang jam 12 lebih 5 menit, jam 12 lebih 10 menit. Cuman gini mas, manusia itu al-insanu mahalul khata'u wa nisyan, menungso ki panggonane kleru lan lali. Lah ketika 1 detik jeda itu pas kita zikir, pas lalai mas, lah jeda itu turun, lah kita nggak dapat mas. Pas kita sholat 1 detik itu kita lalai dalam sholatnya, ya kita nggak dapat mas. Yang paling bagus itu pas kusuk-kusuknya ketemu 1 itu cek, itu kita panjang mas kusuknya. Seperti itu. Jadi memang sulit untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan itu memang dari zaman Nabi Muhammad SAW itu memang betul-betul diharapkan. Baca Quran pas kusuk-kusuknya, ya gitu, pas 1 detik pemberhentian waktu itu, waktu berputarnya bumi ini, itu kita sampai terbit fajar khusuk mas di situ. Dan di situ ketika kita baca Quran kan itu hubungan kita dengan Allah, dalam arti kita membaca kalam Allah itu, nanti doa-doa keseharian itu akan termunculkan di situ, dan itu ada pengkabulan di situ. Keteniku. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu bisa didapatkan oleh pemeluk agama apapun sebenarnya. Betul mas. Karena mohon maaf ya, orang itu kalau sudah berhubungan langsung dengan Tuhan, apa ya ditakoni agamane to mas. Nah, aslinya agama itu hanya dulu digunakan kepada manusia-manusia yang sudah mulai jauh dengan Tuhan, yang berwujud risalah, agar manusia bisa dekat lagi pada Tuhan, supaya dapat mendapatkan nur nubuah, mereka diberikanlah agama. Tapi ya memang kewangsaan manusia, kepribadian manusia untuk selalu dekat dengan Tuhan itu tanpa risalah memang sulit mas. Makanya ya agama itu penting. Tapi kalau dikatakan salah satu agama mengaku-ngaku mereka yang bisa mendapatkan itu, ya enggak bisa mas. Sesungguhnya ini urusan pribadi ya. Iya. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan di malam Lailatul Qadar itu hubungannya pribadi mas. Jadi antara pribadi manusia dengan pribadi Tuhan. Jadi ini tidak ada urusannya dengan agama. Agama lain pun bisa mas menyambut Lailatul Qadar di bulan puasa ini. Seperti itu. Ada salah satu perspektif begini, ketika di sepertiga malam terakhir itu kan dikenal sebagai sebuah momentum terkabulnya sebuah doa manusia kepada Sang Pencipta. Dianalogikan seolah-olah malaikat turun sambil membawa 1 keranjang ampunan dan 1 keranjang rezeki. Tapi yang habis adalah keranjang rezekinya, Gus. Keranjang ampunannya masih tersisa banyak gitu. Artinya harusnya bagaimana kita sebagai manusia yang ideal itu ketika sepertiga malam itu sebenarnya minta ampunan itu kalah sama minta rezeki gitu, Gus. Ya aslinya gini, yang turun itu justru energi ketuhanan itu sendiri mas, di sepertiga malam yang
ketiga atau yang terakhir itu Tuhan turun ke langit yang paling bawah. Itu Allah berkalam atau istilahnya berfirman, barang siapa minta ampunan kepadaku akan aku ampuni, barang siapa minta rezeki kepadaku akan aku beri. Jadi hubungannya dengan pertanyaan panjenengan, ya kalau kita mau minta rezeki ya pertama kali kita minta ampunan dulu. Kalau sudah diampuni sama Allah itu kan berarti tersucikan dengan sendirinya. Baru setelah itu minta rezeki, minta solusi dan lain sebagainya. Tapi sepertiga malam yang terakhir ini tidak ada hubungannya dengan Lailatul Qadar tadi. Karena Lailatul Qadar itu dari jam 12 malam sampai jam terbit fajar di pagi hari itu. Tapi kalau dalam hubungannya dengan kehidupan kita di dunia ini, sepertiga malam yang terakhir itu sangat istimewa, Mas. Itu walaupun tidak ada satu detik pemberhentian rotasi planet itu, sepertiga malam yang terakhir itu energinya luar biasa bagi orang yang memang benar memasrahkan daya kuasanya, daya hidupnya, daya kekuatannya kepada Allah agar diberikan satu solusi, satu petunjuk oleh yang maha berdaya kuasa, yang maha menguasai hidup, kayak gitu, Mas. Lalu apakah ketika sudah mendapatkan momentum krusial yang satu detik tadi itu akan mempengaruhi kehidupan manusia itu di masa-masa berikutnya, Gus? Sangat mempengaruhi, Mas. Kalau kita contohnya jenengan sholat belum menemukan titik kekhusyukan, ketika jenengan sholat dari jam 12 malam sampai terbit fajar itu jenengan menemukan satu titik kekhusyukan, dan titik kekhusyukan itu bersamaan dengan satu detik berhentinya planet berotasi itu. Wah, di situ akhirnya sholat akan menjadi petunjuk panjenengan di kemudian hari, Mas. Sholat itu akan menjadi satu warid atau istilahnya keistimewaan panjenengan. Warid, warid itu karomahnya Allah. Maka jenengan nanti disebut ahli sholat, Mas. Keistimewaan panjenengan adalah ahli sholat. Barang siapa baca Quran di malam Lailatul Qadar dan dia menemukan satu titik Lailatul Qadar itu, maka orang tersebut akan mendapatkan warid atau karomah atau keistimewaan dengan baca Qurannya. Maka dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia ini dengan baca Qurannya. Seperti itu. Atau yang dengan zikir, maka orang mendapatkan karomahnya dari Allah itu dengan zikirnya. Luar biasa, Mas. Lailatul Qadar itu luar biasa. Cuman ya memang manusia sering pas datang itu terlena, wah repot, Mas. Jalan untuk mendapatkan warid itu berarti kan beribu-ribu jalan, Gus. Tidak harus melalui sholat saja, bisa lewat sedekah, bisa lewat mengabdi secara totalitas kepada orang tua yang masih hidup, bisa peduli kepada orang lain, bener nggak kira-kira? Banyak sekali, Mas, jalannya. Seandainya contohnya orang tua kita sedang sakit di rumah sakit, ketika malam Ramadan itu kita menunggu dengan satu keikhlasan, kesabaran. Nah, di situ bakti kita sama orang tua itu ngepasi Lailatul Qadar, Mas. Itu nanti jadi warid, Mas. Jadi keistimewaan, jadi anugerah atau jalan karomah Allah yang diberikan kepada kita. Seperti itu berarti kita menyambut Lailatul Qadar dengan kesabaran dan keikhlasan kita berbakti pada orang tua. Makanya kalau ada orang tua pas bulan Ramadan ini pas sakit, ini kesempatan bagi anak-anaknya. Bagaimana dia ikhlas, bagaimana dia sabar untuk berbakti pada orang tua, seperti itu, Mas. Atau pada malam Lailatul Qadar itu pas kita bersedekah. Wah, itu sedekah akan menjadi warid kita, Mas. Nah, itu banyak sekali jalannya, Mas. Atau mungkin pas malam Lailatul Qadar itu jenengan sedang bertadabur, ya keluar rumah
melihat keagungan-keagungan Tuhan. Nah di situ akan turun warid pas di malam Lailatul Qadar itu, dan semua manusia akan diberi warid atau istilahnya kelebihan dibanding yang lainnya itu sesuai apa yang dia lakukan ketika bertemu Lailatul Qadar itu. Makanya Ramadan ini, mohon maaf, 1 bulan Ramadan itu memang cahayanya dibanding bulan-bulan yang lain itu luar biasa. Seperti itu, walaupun di hari-hari selain Ramadan itu ada keistimewaannya, memang di bulan Ramadan itu cahayanya dalam arti Nur Muhammad sama Nurullah. Nur Muhammad itu yang memberi terangnya zahir batin, Nurullah itu yang memberi daya hidup. Itu luar biasa kalau di bulan Ramadan ini, seperti itu.